Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuthhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Hidayah rahimahullah, syukur alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa hadir untuk sholat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan kultum dalam rangka menambah wawasan keislaman kita, sekaligus menambah mantapnya keimanan kita. Mudah-mudahan kehadiran kita di pagi hari ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, sesungguhnya dalam dakwah itu secara garis besar itu ada dua, yang bersifat nazir dan basyiro. Nazir itu peringatan, jadi nazir itu peringatan, yang basyir itu memberi kabar gembira. Sebenarnya dua itu aja. Ya. Kalau bersifat nazir itu memperingatkan, menakut-nakuti. Oh, nanti kalau melakukan seperti ini, efeknya seperti itu. Demikian juga kalau basyiro itu memberikan kabar gembira, kesenangan. Nanti kalau melakukan ini dan itu akan mendapatkan surga dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, ini dibacakan, diinformasikan supaya iman kita itu bertambah mantap. Maka Allah katakan wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Quran kepadanya, zadathum, bertambahlah mereka apanya? Imanan, imannya. Karena itu saya mencoba untuk melihat kondisi sesudah kematian yang berada di antara surga dan neraka. Penduduk surga dan neraka ini bisa berdialog. Terus antara surga dan neraka ini ada lagi satu tempat yang namanya Al-A'raf. Itu juga ada penghuninya. Lah ini bisa berdialog. Nah, kita lihat di sana supaya kita paham, mengetahui tentang kondisi-kondisi sesudah kematian itu. Bahkan di ayat-ayat lain juga disebutkan tentang penyesalan orang sudah meninggal dunia. Oleh karena itu kami sampaikan sebuah firman Allah dalam Quran surat Al-A'raf ayat 44 sampai selesai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nada ashabul jannah, berserulah penduduk surga, ashab benar terhadap penduduk neraka. Nah, ini orang penduduk swarga itu bisa ngomong orang ini penduduk neraka. Kode angkode, bahwasanya sungguh wajadna, kami telah mendapatkan ma wa'adana rabbuna haqqan. Sungguh kami telah mendapatkan apa yang Tuhan kami janjikan dengan benar. Ini cerita penduduk swarga, cerita namanya penduduk neraka. Terus ditanya oleh penduduk swarga, fahal wajadatum, maka apakah kamu juga telah mendapatkan ma wa'ada rabbukum haqqan? Maka apa kamu juga mendapatkan apa yang telah dijanjikan Allah kepada kamu dengan benar? Dijawab, qalu na'am,
Mereka berkata penduduk surga, penduduk neraka tadi, "Na'am, iya, sudah mendapatkan." Mendapatkan apa? Ya janjinya apa? Kalau di neraka itu janjinya apa? Dari siksa. Wa adzana mu'adzinun, maka mengumumkanlah para malaikat bainahum di antara mereka itu bahwasanya laknatullahi alal dzalimin. Maka laknat Allah atas orang-orang yang zalim. Nah, ini diceritakan. Nah, ini menggambarkan bahwa di situ akan terjadi dialog. Nanti ada yang nimbrung, yaitu penduduk A'raf. Lah siapa yang dimaksud orang zalim di sini? Alladzina yasudduna an sabilillah. Orang itu menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, wa yabghuna, dan mereka mengendaki iwajan, kebengkokan dalam agama. Jadi ada orang-orang itu menginginkan supaya agama ini tidak diterapkan, itu banyak. Itu adalah yasudduna an sabilillah, menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Ini termasuk juga salah satu ciri-ciri kemunafikan. Jadi kalau ciri-ciri kemunafikan itu selalu menghalang-halangi agar Islam tidak bisa diterapkan. Hanya ayatnya itu. Jadi disebut orang zalim tadi itu mereka menginginkan agama ini bengkok, tidak diterapkan. Dengan berdalih dengan apa saja, apa dengan ucapan atau dengan perbuatan atau dengan penghinaan, itu termasuk orang yang wayabghuna iwaja. Mereka mengendaki kebengkokan. Wahum, sedang mereka bil akhirati, terhadap hari kiamat, kafiruna, kafir, tak percaya. Wa bainahuma, dan antara keduanya, neraka dan surga tadi, hijabun, ada hijabnya, pembatas. Wa alal a'rafi, dan terhadap dan atas a'raf, di atas a'raf, ya. Di atas a'raf itu rijalun, ada orang-orang, ya'rifuna, mereka mengenal, kulla, setiap penduduk neraka dan penduduk surga tadi, bisimahum, dengan tanda-tanda mereka. Jadi orang Arab ini ngerti. Orang di surga dan di neraka itu dia ngerti dengan tanda-tandanya. Ya. Wa nadau ashabal jannah. Penduduk Arab tadi menyeru kepada penduduk surga. Nah ini ngomong. An salamun alaikum, bahwasanya salam sejahtera atas kamu. Lam yadkhuluha, dan mereka belum memasukinya surga itu, wahum yatmaun, padahal dia kepingin segera masuk. Ini kalau tidak salah itu informasi kenapa berada di Arab pada masuk surga atau masuk neraka gitu. Niku kira-kira timbangannya amal iku padha. Elek sak kilo, apik sak kilo, iki tak endi. Berada di Araf. Ini juga akhirnya masuk neraka, masuk surga, tapi terakhir. Seperti itu. Wa idza surifat absaruhum, apabila surifat dialihkan absaruhum, penglihatannya. Jadi tadi melihat ahli surga, terus sekarang dialihkan kepada tilqa'a, ke arah ashaban nar, ke arah ahli neraka. Mari delok swarga, saiki diwalik delok neraka. Lho Arab itu bisa melihat dua-duanya. Qalu, setelah melihat ahli neraka dia mengatakan, qalu rabbana, Tuhan kami, la taj'alna, jangan kau jadikan kami ini ma'al qaumid dzalimin, bersama dengan orang-orang yang zalim. Pak gelem. Soalnya tahu bagaimana nasib di neraka itu. Dia enggak mau.
tidak mau bersama dengan orang-orang yang dolim. Lalu kok masuk swarga? Wanada ashabul a'raf, berkatalah penduduk A'raf, rijalan, pada beberapa orang, ya'rifunahu, yang mereka mengenalnya, ya'rifunahu, mereka mengenalnya, bisimahum, dengan tanda-tanda mereka. Qalu ma'alna, tiada manfaat angkum darimu, jam'ukum, harta yang kamu kumpulkan, wa ma kuntum, dan tidaklah kamu, yastakbirun, dari apa yang kamu sombongkan. Jadi yang harta yang dikumpulkan dan harta yang disombongkan tidak bermanfaat sama sekali. Jadi ngomong ashabul a'raf. Terjadi dialog seperti itu. Ahaula illadina aksamtum, itukah yang orang-orang yang telah dahulu kamu telah bersumpah, la yanaluhumullahu birahmatih, yang kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan mendapatkan rahmat Allah. Jadi penduduk neraka dulu itu bersumpah kamu tidak akan dapat rahmat Allah. Nah ini dibuktikan sekarang dapat. Udkhulul jannah. Lalu para malaikat itu mengatakan, masuklah kamu ke dalam surga, la khaufun, tidak ada ketakutan, alaikum, atas kamu, wala antum, dan tidaklah kamu, tahzanun, bersedih hati. Nah ini kita diberitahu oleh Allah seperti itu nanti terjadi. Ini kita belum ngomong kalau di kuburan ya, Yusuf di sana ini. Di kuburan lagi mengerikan lagi juga. Kalau di kuburan itu api elek kecepit bumi. Tapi sing api nanti dihindarkan oleh Allah, dihentikan, lalu diberi rahmat. Kalau yang tidak baik, tulang-tulangnya sampai berserakan, dipepet kuburan. Itu keterangan dari beberapa hadis itu. Baik. Wanada, dan berserulah ashabun nar, berserulah penduduk neraka, ashabal jannah, kepada penduduk surga. Nah, ini ganti penduduk neraka ngomong nanti penduduk swarga, an afidu, bahwasanya limpahkanlah alaina, kepada kami, minal ma, air, jaluk banyu, wa mimma au mimma, atau dari apa yang rozaqakumullah, daripada apa yang rezeki Allah berikan kepada kamu. Nanti penduduk neraka jaluk banyu nanggone penduduk swarga. Dijawab orang penduduk swarga, qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Mereka berkata, innallaha, sesungguhnya Allah, harrama huma, telah mengharamkan keduanya. Sing diminta oleh penduduk neraka tadi diharamkan. Diharamkan pada siapa? Alal kafirin, terhadap orang-orang yang kafir yang masuk ke dalam neraka tadi. Lagi ini diceritakan oleh Allah. Berarti Allah akan menceritakan sesuatu yang akan terjadi. Seperti itu. Quran juga menceritakan sesuatu yang telah terjadi. Berarti sejarah. Nah, sejarah-sejarah ini bisa kita ambil pelajarannya. Bagaimana nasib dalam sejarah itu, orang-orang yang diceritakan, yang baik bagaimana, yang jelek bagaimana, agar kita tidak seperti itu gitu. Makanya Quran itu adalah memperbaiki diri kita, memperbaiki akhlak kita. Baik, kita lanjutkan. Yang dibahas orang kafir di sini ada alladzina yattakhudhu, alladzina takhudhu dinahum lahwan walaiban. Orang-orang kafir sini dimaksudkan adalah orang-orang yang menjadikan agama mereka itu permainan dan senda gurau. Beragama gak mantap. Beragama digawe simbol KTP-nya saja. Tidak menghiraukan. Dibuat main-main. Ya, dibuat senda gurau.
Ini dilarang sebenarnya. Wa gharratumul hayatud dunya, mereka tertipu oleh kehidupan dunia. Nah, kita harus sadari bahwa Quran dalam Islam itu tidak mementingkan dunia saja, juga tidak mementingkan akhirat saja. Maka dikatakan dalam firman Allah itu wabtaghi fima ataqallahu darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah dengan apa yang Allah berikan kepada kamu negeri akhirat. Dan jangan kamu melupakan nasibmu di dunia. Jadi dua unsur. Tadi kalau orang itu dunia tok mesti akhiratnya kotor. Akhirat tok dunia kotor. Jadi perimbangan antara dunia dan akhirat. Dan mereka itu tertipu. Fal yaumana nasahum. Pada hari ini kami lupakan mereka kama nasu, seperti halnya mereka melupakan liqa yaumihim hadza. Bagaimana mereka melupakan pertemuan pada hari ini. Dulu mereka melupakan Allah, sekarang dilupakan oleh Allah. Wa makanu bi ayatina yajhadun, dan mereka juga selalu mengingkari apa yang datang kepada kita. Ya, itu adalah beberapa ayat yang masih banyak sebenarnya. Tapi karena ini sudah hampir 17 menit. Ya, kita akhiri, nanti kita akan sambung kembali bila memungkinkan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa memotivasi kita mengetahui keadaan nanti terjadi seperti itu. Dan kita tahu, dari mana kita tahu? Diberi tahu oleh Allah melalui Quran surat 7 ayat 44 sampai berapa tadi? Sampai 51. Ya, mudah-mudahan manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.